Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmaya Nova selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Tri Sumarni selaku penguji 2, dan yang saya hormati Ibu Dani Dwi Setianingsih selaku penguji 3. Perkenalkan, saya Nanjur Widyastuti, mahasiswa dari program studi sarjana keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil skripsi saya. Judul dari skripsi saya adalah Gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan Activity of Daily Living atau ADL di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang. Latar belakangnya adalah lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas yang karena usianya lansia akan mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial sehingga berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, kesehatan, termasuk tingkat kemandirian lansia menurut Fatimah tahun 2010. Activity of daily living adalah merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. Activity of daily living meliputi antara lain ke toilet, makan, berpakaian, mandi, dan berpindah tempat. Pengkajian activity of daily living penting untuk mengetahui tingkat ketergantungan lansia dalam rangka menetapkan level bantuan bagi lansia tersebut dan untuk menyusun rencana perawatan jangka panjang. Karena kemunduran yang dialami lansia tersebut akan mengakibatkan timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan untuk memerlukan bantuan orang lain. Hasil data dari Biro Statistik Departemen Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk usia lanjut pada tahun 2020 adalah sebesar 29,2%. Angka rasio sebesar 29,2% menunjukkan bahwa setiap 1,9 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 1,2 orang penduduk lansia atau menjadi 2 tanggungan untuk setiap 3 pekerja. Selain itu, data ini juga menunjukkan proporsi lansia dalam total populasi pada tahun 2019 menempatkan Jepang di urutan tertinggi dunia dengan jumlah 28,4% dari total populasi. Peningkatan jumlah lansia ini memungkinkan Jepang akan mengalami hambatan perekonomian karena nilai konsumsi melambat, serta lebih banyak anggaran pemerintah digunakan untuk membayar hal-hal seperti perawatan lansia. Karena sejak tahun 1957, Jepang memiliki skema dana pensiun yang akan diberikan oleh pemerintah untuk menjamin para lansia untuk dibayarkan ke pihak Rojinhome. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak Rojinhome untuk dapat memandirikan lansia semaksimal mungkin dengan cara mempertahankan dan menuntut lansia untuk dapat melakukan activity of daily living-nya. Berdasarkan fakta dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di Rojinhome, tempat peneliti melakukan penelitian terhadap penanggung jawab tempat pelayanan atau Desa Bisu, bahwa untuk biaya per bulan yang harus dibayarkan oleh para lansia terhadap Rojinhome didasarkan pada tingkat kemandirian dan penyakit penyerta seperti demensia yang dimiliki oleh lansia. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari tahun 2020 di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang dengan menggunakan skala ukur Bartel Index, didapatkan hasil 4 dari 7 lansia memiliki tingkat kemandirian dengan hasil ketergantungan berat pada skor 21 sampai dengan 40 yang dihitung berdasarkan skor modifikasi Bartel Index ADL pada rentang 0 sampai dengan 100. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kemandirian lansia. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan Activity of Daily Living atau ADL yang tinggal di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan Activity of Daily Living atau ADL yang tinggal di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan ADL berdasarkan umur lansia yang tinggal di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang. Yang kedua, mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan ADL berdasarkan jenis kelamin lansia yang tinggal di Rojinhome Tinsagono Ie, Itomang, Okinawa, Jepang. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini yaitu, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran secara nyata, memperkuat dan mengembangkan teori yang ada, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan berkenaan dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan ADL terutama yang tinggal di panti jompo. Kemudian, manfaat secara praktis yang pertama yaitu bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama pendidikan serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Bagi Universitas Harapan Bangsa, sebagai bahan referensi atau bahan tambahan kepada mahasiswa dalam bidang keperawatan geriatri mengenai gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan ADL yang tinggal di panti jompo. Bagi Rojinhome Tinsagono Ie, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberian perawatan lanjutan kepada lansia yang tinggal di sana dan sebagai parameter tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian bagi responden, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang level ketergantungan lansia dalam pemenuhan ADL, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian rencana perawatan jangka panjang yang mereka terima selama tinggal di Rojinhome. Selain itu, ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembayaran sesuai dengan tingkat ketergantungan para lansia.
Kemudian, kerangka teori pada penelitian ini yaitu bahwa pada lansia, seiring dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi perubahan pada kemandirian ADL-nya. Yang pertama yaitu pada perubahan fisik, perubahan sosial, dan perubahan mental yang dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, umur dan status perkembangan, kesehatan fisiologi, fungsi kognitif, ritme biologi, tingkat stres, fungsi fisiologi, dan fungsi motorik. Sedangkan tingkat kemandirian pada lansia dibedakan atas lansia mandiri dan lansia tergantung, di mana lansia mandiri adalah lansia yang masih dapat melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa bantuan dari orang lain. Lansia tergantung adalah mereka yang tidak dapat melakukan aktivitas sendiri dan memerlukan bantuan orang lain, di mana untuk melihat ketergantungan dari lansia tadi, kita bisa melihatnya dari kuesioner lembar Bartel Index ADL yang meliputi makan, mandi, berdandan, menggunakan toilet, berpakaian dan melepaskan pakaian, berpindah dari tempat tidur ke tempat duduk ataupun sebaliknya, menggunakan tangga, kontrol BAB, kontrol BAK, berpindah ataupun berjalan di tempat yang rata. Kemudian kerangka konsep pada penelitian ini yang pertama adalah item pada lansia untuk melihat ADL, ada usia dan jenis kelamin, kemudian dilihat berdasarkan skor pada Bartel Index yang meliputi makan, mandi, berdandan, menggunakan toilet, berpakaian dan melepaskan pakaian, berpindah dari tempat tidur ataupun kursi, kemudian menggunakan tangga, kontrol BAB, kontrol BAK, berpindah ataupun berjalan di tempat yang datar. Metode penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama rancangan dan waktu penelitian. Jenis penelitiannya merupakan deskriptif kuantitatif. Waktu penelitiannya Februari sampai dengan Desember tahun 2020. Waktu pengambilan datanya tanggal 6 sampai dengan 25 April 2020. Kemudian populasi dan sampelnya yaitu populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh lanjut usia yang berada di Rojin Home Tensaburo yaitu Mang Okinawa Jepang dengan jumlah lansia sebanyak 34 orang lansia dengan menggunakan teknik total sampling. Kemudian variabel penelitian pada penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Definisi operasional pada penelitian ini yang pertama adalah variabel usia dengan definisi operasionalnya yaitu karakteristik umur yang menunjukkan bahwa responden termasuk ke dalam kategori usia di atas 60 tahun. Cara ukurnya menggunakan lembar checklist berisi tentang usia, alat ukurnya lembar checklist Bartel Index ADL. Hasil ukurnya yang pertama adalah lanjut usia atau elderly usia 60 sampai dengan 74 tahun. Yang kedua yaitu lanjut usia tua atau old berusia 75 sampai dengan 90 tahun. Yang ketiga yaitu lanjut usia sangat tua atau very old di atas 90 tahun dengan skalanya nominal. Kemudian variabel keduanya adalah jenis kelamin. Dengan definisinya adalah pengelompokan lansia yang dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Cara ukurnya sama menggunakan lembar checklist berisi tentang jenis kelamin. Alat ukurnya menggunakan lembar checklist Bartel Index ADL. Kemudian hasil ukurnya ada jenis kelamin perempuan di nomor 1 dan laki-laki di nomor 2. Kemudian skalanya adalah nominal. Yang ketiga adalah tingkat kemandirian dalam ADL yang memiliki definisi yaitu kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia secara rutin dan universal. Kemudian cara ukurnya yaitu lembar checklist Bartel Index ADL. Alat ukurnya menggunakan lembar checklist Bartel Index ADL. Kemudian hasil ukurnya yang pertama adalah mandiri jika skornya 91 sampai dengan 100. Yang kedua, ketergantungan ringan jika skornya 61 sampai dengan 90, ketergantungan sedang jika skor 41 sampai dengan 60, ketergantungan berat jika skornya 21 sampai dengan 40, dan ketergantungan total jika skornya 0 sampai dengan 20 dengan skalanya ordinal. Kemudian pengolahan data pada penelitian ini yang pertama yaitu ada editing, yaitu memeriksa data yang telah dicantumkan dalam checklist. Kemudian peneliti akan meneliti kembali jawaban serta kelengkapan yang ada dalam data. Kemudian yang kedua adalah coding, yaitu pemberian kode atau penyederhanaan jawaban atau data yang telah diberikan oleh responden untuk kemudian diberikan simbol-simbol tertentu. Di mana kode dalam penelitian ini yang pertama adalah usia. Jika kodenya 1, maka usianya adalah 60 sampai dengan 74 tahun. Kode 2 berarti usianya 75 sampai dengan 90 tahun. Kemudian kode 3 jika usianya lebih dari 90 tahun. Kemudian untuk kode jenis kelamin, 1 jika perempuan, 2 laki-laki. Kemudian untuk kemandirian, kode 1 jika mandiri, kode 2 itu ketergantungan ringan, kode 3 ketergantungan sedang, kode 4 ketergantungan berat, kode 5 ketergantungan total. Kemudian ada scoring, yaitu memberikan batas skor pada lembar pengkajian Bartel Index sesuai dengan data yang telah diberikan oleh responden atau yang diteliti oleh peneliti. Kemudian ada tabulasi atau tabulating, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan tabel-tabel yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian yang kelima adalah memasukkan data atau processing, yaitu menyatukan data yang telah dikumpulkan kemudian diterjemahkan menjadi angka untuk selanjutnya diproses ke dalam data yaitu SPSS. Yang terakhir yaitu pembersihan data atau cleaning, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dan diedit apakah akan terjadi atau apakah ada kesalahan atau tidak. Hasil penelitian dan pembahasan.
Berdasarkan tabel di atas, maka hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik umur responden berdasarkan WHO, maka sebagian besar responden termasuk dalam kategori lanjut usia tua atau old, yaitu usia 75 sampai dengan 90 tahun, sebanyak 24 orang. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata umur responden yaitu 83,23 tahun dengan umur terendahnya 67 tahun dan umur tertingginya 100 tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan data dari The Ministry of Internal Affairs and Communication Japan tahun 2010 yang menyebutkan bahwa rata-rata angka harapan hidup penduduk Jepang mencapai 82,73 tahun. Penelitian Demura et al. Pada tahun 2013 pada lansia yang tinggal di lembaga kesejahteraan bagi lanjut usia di kota Ishikawa, Akita, Fukui, dan Gifu juga menunjukkan bahwa rata-rata umur lansia dalam penelitiannya yaitu 80 tahun dan rata-rata umur lansia perempuannya yaitu 81,9 tahun. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin tahun 2008 di Panti Vreda Warning Wardoyo Ungaran, di mana hasil menunjukkan sebagian besar lansia adalah usia 60 sampai dengan 74 tahun. Peneliti berasumsi perbedaan umur lansia di Jepang dan Indonesia karena Jepang sebagai negara maju yang memiliki lingkungan higienis, masyarakat bergaya hidup sehat, serta teknologi pengobatan mutakhir yang sehingga tidak heran masyarakat Jepang memiliki umur yang panjang. Hal ini berbeda dengan lansia yang ada di Indonesia yang sudah tidak memperdulikan lagi status kesehatannya, baik dari gaya hidup sehat ataupun lingkungannya. Sedangkan semakin tinggi usia seseorang, maka akan lebih beresiko mengalami masalah kesehatan karena adanya faktor-faktor penuaan lansia yang akan mengalami perubahan baik dari segi fisik, kognitif, dan sosialnya. Yang kedua adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden lansia berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 orang. Jumlah lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan jumlah lansia laki-laki. Hasil ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Demura et al. Pada tahun 2013 pada lansia yang tinggal di lembaga kesejahteraan bagi lanjut usia di kota Ishikawa, Akita, Fukui, dan Gifu yang menunjukkan bahwa 75% lansia dalam penelitiannya adalah perempuan. Menurut Ediawati tahun 2012 juga mengungkapkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 58% dibanding responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 42%. Penelitian Agustin pada tahun 2008 yang dilakukan di Panti Vreda Warning Wardoyo Ungaran menunjukkan hasil bahwa lansia perempuan 61,9% lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki yaitu 38,1%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Jumita pada tahun 2011 juga menunjukkan hasil yang sama bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 56,7% dibanding dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan usia harapan hidup untuk penduduk Jepang yang menyebutkan bahwa usia harapan hidup untuk penduduk lebih tinggi pada kategori perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian, berdasarkan Biro Statistik dan Kementerian Dalam Negeri Komunikasi Jepang pada tahun 2010 juga menyebutkan bahwa populasi lansia yang berusia 65 tahun ke atas lebih banyak didominasi oleh wanita daripada pria. Pernyataan ini didukung oleh data sensus penduduk pada perkiraan populasi lansia dengan jumlah total sekitar 2.958 jiwa, yang 1.693 jiwanya adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan. Tingkat kemandirian lansia. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kemandirian dengan ketergantungan sedang yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian penelitian ini didukung oleh penelitian Kobayashi pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa 64 responden lansia di institusi Jepang memiliki tingkat kemandirian tinggi dalam ADL. Hasil ini juga serupa dengan hasil pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rohaidi dan kawan-kawan pada tahun 2016 tentang tingkat kemandirian lansia di Panti Sosial Tresna Vreda Senjarawi yang menyebutkan bahwa sebagian besar lansia sebanyak 15 orang memiliki tingkat kemandirian dengan ketergantungan sebagian. Berdasarkan hasil penelitian Rina Jumida tahun 2011 yang dilakukan pada 90 responden di wilayah kerja Puskesmas Lampasi, menunjukkan bahwa sebagian besar responden dapat melakukan aktivitasnya sendiri atau mandiri yaitu 87,78%. Kemandirian pada lanjut usia tergantung pada kemampuan status fungsionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia adalah usia, imobilitas, dan mudah jatuh menurut Lukekno tahun 96. Kemudian, tingkat kemandirian yang tinggi di Lodging Home disebabkan karena kondisi lansia yang masih sehat secara fisik dan kognitif sehingga dapat melakukan kegiatan kemandiriannya sendiri. Selain itu, usaha dari para lansia yang tetap ingin mempertahankan tingkat kemandiriannya tanpa ingin dibantu sepenuhnya oleh caregiver juga mempengaruhi tingkat kemandirian para lansia. Kemudian tingkat kemandirian lansia berdasarkan umur. Hasil penelitian tingkat kemandirian lansia berdasarkan umur di Lodging Home Tensagono Ie Itomo Okinawa Jepang paling dominan pada rentang umur old yaitu 75 sampai dengan 90 tahun dengan tingkat ketergantungan sedang yaitu sebanyak 10 lansia atau 29,4%. Peneliti berasumsi semakin tinggi usia seseorang maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya sehingga lansia akan mengalami ketergantungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas di mana
mana tingkat kemandirian dengan ketergantungan total pada lanjut usia atau 75 usia tua, 75 sampai dengan 90 tahun yaitu sebanyak 2 responden dari total 24 lanjut usia. Sedangkan pada lanjut usia sangat tua atau lebih dari 90 tahun sebanyak 2 responden dari total 5 lansia. Kemudian, penelitian ini sejalan dengan penelitian literatur review 1S, kemudian Sekie dan Kaneko pada 25 jurnal terkait ADL pada lansia yang menunjukkan bahwa di usia tua, fungsi fisik, kemampuan beradaptasi, dan kognitifnya menurun. Penelitian lain dari Yokoi T. et al. Pada 18 lansia demensia yang bisa berjalan didapatkan hasil bahwa kerusakan ADL yang luar biasa terlihat ketika gangguan kognitif menjadi lebih serius. Sedangkan semakin bertambahnya usia, maka lansia akan semakin rentan mengalami gangguan kognitif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Demura S. et al. Pada tahun 2013, di mana menurut Demura usia bukan merupakan faktor yang menyebabkan menurunnya ADL pada lansia. Akan tetapi, penyakit dan sosiokultural yang menyebabkan lansia mengalami penurunan ADL. Secara teori, tahapan perkembangan usia seseorang merupakan tahapan di mana seseorang mengalami kemunduran baik secara fisik maupun psikologis seiring dengan bertambahnya usia menurut Mariam tahun 2011. Hal ini disebabkan karena secara fisik lansia akan mengalami tahapan penurunan organ-organ tubuh, sel imun maupun secara psikologis yang membuat lansia sering mengalami kecemasan, penurunan daya ingat yang akan berdampak pada masalah kesehatannya menurut Putter dan Perry tahun 2005 dalam Mariam tahun 2011. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahfudi pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa 80% dari lansia akan mengalami ketergantungan seiring dengan bertambahnya usia yang termasuk dalam pemenuhan activity of daily living. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya tingkat usia seseorang, maka akan berdampak pada kemampuan individu tersebut dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Tingkat kemandirian lansia berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemandirian lansia berdasarkan jenis kelamin di Rojen Homten Sagono Ie Itomang Okinawa Jepang menunjukkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki paling dominan pada tingkat kemandirian sedang. Tingkat kemandirian sedang lebih banyak pada jenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah responden perempuan memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki. Dari hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kemandirian lansia. Hal ini sejalan dengan penelitian Demura S. et al. Pada tahun 2013 pada lansia yang tinggal di lembaga kesejahteraan bagi usia lanjut di kota Ishikawa, Akita, Fukui, dan Gifu yang melaporkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada jenis kelamin terhadap perbedaan tingkat ADL pada laki-laki maupun perempuan. Ketidakkonsistenan temuan ini disebabkan oleh pengaruh jenis aktivitas mereka dan keseriusan penyakit yang diderita oleh para lansia. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, karakteristik lansia yang tinggal di Rojen Homten Sagono Ie Itomang Okinawa Jepang menunjukkan rata-rata umur yaitu 83,23 tahun dalam rentang umur old yaitu 75 sampai dengan 90 tahun yaitu 70,6%. Jenis kelamin sebagian besar perempuan yaitu 64,7%. Lansia di Rojen Homten Sagono Ie Itomang Okinawa Jepang memiliki tingkat kemandirian sedang dalam ADL yaitu 38,2%. Gambaran tingkat kemandirian lansia berdasarkan umur di Rojen Home ini paling dominan pada rentang umur old yaitu 75 sampai dengan 90 tahun dengan tingkat kemandirian sedang yaitu 29,4%. Gambaran tingkat kemandirian lansia berdasarkan jenis kelamin paling dominan pada jenis kelamin perempuan dengan tingkat ketergantungan sedang yaitu 23,5%. Kemudian saran bagi pelayanan keperawatan gerontik yang pertama adalah diupayakan dengan pemaparan hasil penelitian ini, tenaga kesehatan khususnya di Indonesia diharapkan untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat khususnya bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia lanjut mengenai pentingnya pemeriksaan tingkat kemandirian pada lansia. Selain itu, penting adanya untuk melakukan penjadwalan secara rutin terkait pemeriksaan tingkat kemandirian lansia untuk mengetahui pemenuhan aktivitas sehari-hari dalam rangka pemeliharaan kesehatan pada para lansia sehingga memudahkan kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan terkait penetapan level bantuan yang harus diberikan kepada para lansia yang tinggal bersama anggota keluarganya. Dan bagi para lansia yang tinggal di panti jompo, pendidikan kesehatan ini juga dapat diberikan kepada para pendamping lansia sehingga diharapkan hal ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para lansia. Bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada sampel lansia yang mewakili seluruh populasi yang ada di Okinawa, Jepang. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan membuktikan hubungan tingkat kemandirian lansia dengan menganalisa faktor-faktor lain seperti fungsi kognitif, kesehatan fisiologis, dan penyakit yang diderita oleh lansia sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Kemudian bagi Rojen Homten Sagono Ie Itomang Okinawa Jepang, yaitu untuk mempertahankan ilmu keperawatan dalam bidang keperawatan gerontik berdasarkan ilmu pengetahuan yang terbaru agar dapat menjaga tingkat kemandirian lansia yang ada di Jepang.